Saudara Sius, pencipta langit dan bumi itu mengutus Nabi Musa alaihi salam. Jadi aturan-aturannya kemudian kepada Bani Israel, agar aturan itu benar-benar mereka jalankan dan tidak menambah dan tidak mengurangi. Kan gitu poinnya, ya kan? Ya. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Terus kenapa Paulus menghentikan? Kembali Paulus lagi ya. Ya iya kan memang dia. Ya. Siapa lagi kalau bukan dia? Kenapa Paulus menghentikan hukum Taurat ini? Bukan hanya mengurangi tapi malah membatalkan, menghentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak diskusi pada siang hari ini, berjumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Injil yang diterimanya itu dari Yesus. Sedangkan Yesus saat penginjilan berbeda. Saat penginjilan, Yesusnya mengatakan, barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kalau yang datang kepada Paulus membatalkan Taurat seluruhnya adalah Yesus yang sama, berarti Yesus akan menempati tempat terhina. Karena itu ucapan dia sendiri. Jadi yang datang kepada Paulus membatalkan Taurat itu bukan Yesus asli. Itu Bang, silakan. Ya, jadi untuk tema pada diskusi kali ini yaitu Yesus palsu. Di sini dari narasumber Muslim ada Gurunda kita Bang Zuma, dan dari pihak Kristen ada Celesius. Adalah ini sebetulnya gini loh Bang Zuma. Rasul Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Tidak, dia hanya mempertegaskan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Nah, apa bedanya? Bukan membatalkan. Apa bedanya? Karena apa? Karena apa Bang Zuma? Bedanya di mana? Dengan matinya Yesus. Dengar dulu. Mohon dengar dulu. Jadi, sebelum Yesus mati, itu ada orang-orang Yahudi yang berkelompok-kelompok hidupnya. Hidup sendiri-sendiri. Jadi, ada tembok pemisah antara kelompok-kelompok itu. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka tembok pemisah inilah dihancurkan. Sehingga mereka menjadi satu manusia baru. Kita baca di dalam Efesus berapa ini? Efesus manusia baru ya toh. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 15 kalau tidak salah Bang Zuma. Kalau dengan matinya Yesus di kayu salib, dia menghancurkan tembok-tembok pemisah ini. Sehingga tidak ada lagi orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi. Semua satu. Didamaikan. Menjadi satu manusia baru, yaitu dalam Yesus Kristus. Ajaran siapa penegasan, itu? Itulah penegasan dari Rasul Paulus. Paulus. Ya kan? Dari Rasul Itu ajaran Paulus. Jadi bukan membatalkan. Bukan membatalkan. Lalu? Menggenapi. Karena apa? Karena semua dari tembok-tembok pemisah tadi, Yesus telah hancurkan semuanya. Supaya Kata siapa? Menjadi satu. Kata siapa? Loh, itu kan kata Paulus toh. Ya Paulus. Nah, menurut itulah makanya aku bilang. Dengar dulu. Apakah itu merupakan membatalkan hukum Taurat? Tentu Lah iya tidak. dong. Lo kok tidak? Oh enggak, itu hanya Lo kok menggenapi. Lo. Gimana Itu hanya ceritanya? menggenapi Bang Zuma. Kok menggenapi? Karena Gimana Yesus kan ceritanya? datang,
Ya, Yesus datang itu bukan untuk membinasakan, bukan. Dia datang untuk menyelamatkan. Ya, dengan cara apa? Nah, hukum Dengan Taurat cara mengatakan, ya, dengan cara mendamaikan semua orang. Maksudnya gimana? Nah, kan hukum Taurat kan Mendamaikan mengatakan begini. Hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi, Iya, memang tulang harus ganti wajib. tulang, Terus mata ganti mata. Betul. Artinya apa? apa? Misalnya aku membunuh, berarti aku harus balas Sahabat dengan yang mirah, membunuh. syukran. Ya, Seperti memang itu itu. ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus memang. Itu Taurat, itu Taurat itu. Ayo, nggak bisa. Coba Anda baca di Matius 5. itu hukum Taurat, Bang Juma. Matius 5 coba Anda baca. Ajaran Yesus. Makanya semuanya itu dileburkan dalam diri Yesus Kristus. Coba Supaya semua manusia itu didamaikan, memperoleh cara damai sendiri. sejahtera. Dia Udahlah, abang mengorbankan dia. dirinya. Itu loh, Nggak bisa Bang. saya ngajar. Pembohong, penipu. Nggak bisa saya ngajar kau buat. Kau jualan Paulus. Siapa Paulus? Semuanya ajaran kau bantah ajaran Yesus. Dibatalkan, nggak dibatalkan, didamaikan. Nggak didamaikan katanya, lalu diapain? Disatukan. Nggak dibatalkan katanya, lalu diapain? Digenapi. Apalah kau ini? Betul-betul lah. Kapan sih kalian itu bisa sadar gitu? Kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau cuma nipu-nipu kayak gitu, aku udah bosan. Saya udah bilang, tak akan pernah ada ilmu yang bisa kita dengarkan terlontar dari mulut pemakan babi, nggak ada. Yang ada hanya penipuan, penyesatan, dan kebinasaan. Itu fakta. Halo, selamat siang. Ayo, naik, jangan cuman typing di bawah, naik ke atas. Anda baca pengajaran Yesus di dalam Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Baru Anda boleh ngoceh. Paulus, semua ngoceh. Kalian hadapi Yesus dengan ajaran Paulus. Ini sekarang kalian menghantam menghantam Yesus dengan ajaran Paulus. Kalian ini pengikut Paulus memang. Karena yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Ayo silakan, tapi kita saling mendengar, jangan ngomong sendiri. Saya bukan jemaat gereja, saya Muslim yang ngerti Bible. Bukan jemaat gereja yang tidak paham Bible. Saya pertama sudah Muslim, kedua paham Bible lagi. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Katolik Protestan Bang? Muslim. Oh. Cuma sampaikan saya sama Bang Juma ketika menjelaskan nggak usah ikut-ikutan terprovokasi lah, mau bicara-bicara yang keras atau apa, santai aja lah gitu, nggak ada masalah. Oke, itu saja kalau menyampaikan kepada Oten. Kau di toilet sana, sedot air toilet. Hisap itu air toilet sampai otakmu bengkak. Silakan. Ya, jadi tadi yang dimaksud Yesus membatalkan hukum Taurat tertulis dalam Efesus 2 ayat 15 yang berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu merupakan isi dari Efesus 2 ayat 15. Tema kita terkait Yesus palsu yang kalian sembah di gereja tiap hari Minggu. Silakan. Ayo. Siang Bang. Iya. Buka kameranya. Silakan. Kayak gini bagus. Nah,
Ayo silakan yang berilmu naik. Yang berilmu tapi ya, yang paham tentang Bible. Nah, sedikit agak ngerti lah biar tak terapi. Selamat siang saudara Hayaka, penyembah Yesus palsu, apa kabar? Buka kameranya abang. Sahabat Putra Syukran, silakan buka kameranya. Pintar. Silakan bang. Ini ada tema Yesus palsu di gereja, disembah tiap hari Minggu. Ya, selamat sore Abang. Sore juga. Ya, jadi begini Bang, dari tadi kan saya dengar perbincangan Siap. Abang dengan yang tadi dari mana itu? Sius dari Katolik. Ya. Jadi lalu ada perdebatan soal coba buka di Matius 5. Ya, itu kan. Soal kan Abang Suma kan tetap berpegang pada Yesus meniadakan hukum Taurat kan. Yesus tidak meniadakan. Yesus malah menegaskan kalau ada yang menghilangkan Taurat meskipun yang terkecil, maka orang itu menempati tempat terhina. Enggak, maksudnya kan tadi Abang Suma kan ada bilang bahwa tadi Sius bilang bahwa itu bukan meniadakan hukum Taurat, tapi itu menggenapi Itu Paulus. Taurat. Paulus yang itu, bukan Yesus. Paulus yang menghilangkan Taurat itu. Paulus yang menghilangkan. Berarti Yes. abang baca di Matius 5 tadi ya. Dia membawa data yang dibawa itu Galatia 5, Galatia 2, Roma 3. Itu yang dia bawa. Malah yang dipertegas yang tadi menurut saya, yang tadi menurut Abang buka coba di Matius 5, malah yang dipertegasnya yang di Matius 5 tadi, bukan di Galatia. Enggak, Matius 5 itu bang, Yesus berkata, barang siapa yang menghilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka orang itu menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Dia Matius 5 dia punya perikopnya apa coba Bang? Hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Nah, hukum Yesus Taurat. dan hukum Taurat. Abang lihat di ayat berapa itu di nomor berapa tadi? 19. Nah, Abang harus lihat dari 1 sampai ke bawah, dia berurutan. Itu Bang. tidak berbicara Taurat. Kalau 1 itu dia berbicara tentang ucapan bahagia. Nggak ada hubungannya dengan Taurat. Oke, Bang, saya ambil Alkitab dulu ya, Bang ya. Boleh, boleh. Sabar, Bang. Maaf. Silakan. Ya, jadi Yesus palsu atau Mesias palsu merujuk pada individu-individu yang mengaku sebagai Yesus Kristus atau Mesias yang telah memperingatkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 23 sampai dengan 24 akan muncul pada akhir zaman untuk menyesatkan banyak orang. Peringatan dalam Alkitab isi dari Matius 24 23 sampai dengan 24. Yesus menasihati pengikutnya agar tidak percaya jika ada yang mengatakan bahwa Mesias berada di suatu tempat tertentu.
Matius 5 nomor 1. Ya. Apabila Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas sebuah bukit. Setelah ia duduk, muridnya pun datanglah kepadanya. Lalu Yesus membuka mulutnya sambil mengajar mereka itu. Katanya, berbahagialah segala yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah segala orang yang berduka cita, karena mereka itu Bang, akan maaf bang, itu Matius ya atau bukan bang? Matius 5 kan? Iya, yang tadi abang bilang kan Matius 5 ayat 1. Iya, makanya aku bilang Matius 5 nomor 1 sampai nomor 16 itu bukan perikop Taurat. Abang nggak percaya. Yang Taurat yang itu tadi yang tadi abang bilang di Matius berapa yang 20 Matius ya? 5 nomor 19 sampai 48 itu baru Taurat. Alamak. Sabar, kita jeda dulu bang, baru saya naik ulang ya. Saya lihat di HP dulu bang. Boleh. Saya punya HP. Ya. Padahal jelas-jelas loh bang, Yesus mengatakan, jikalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, kau akan mengingat semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Kok justru aku yang mengingat? Berarti Roh Kudus itu ada sama aku, bukan sama kalian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8:3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri yang dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini Paulus ngapain lah Paulus ini? Apa-apa yang dibuat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membaca ya di dalam Matius 5 itu ajaran Yesus yang asli, Yesus asli, bukan yang datang ke Paulus. Dia mengatakan gini, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Jadi ini merupakan isi Aku dari datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu melengkapi. 8 ayat 3 ya. Sebab Menyempurnakan. apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Sesuatu Taurat yang karena tidak sempurna disempurnakan oleh Yesus. berdaya oleh daging telah Karena aku dilakukan oleh berkata manusia kepadamu, dengan jalan mengutus bahwa anaknya sendiri dalam rupa daging sesungguhnya selama yang dikuasai langit dan bumi oleh itu lejat, dosa karena dosa, maka setitik iota untuk pun menjatuhkan tidak hukuman bisa atas ditiadakan dari dosa hukum di Taurat dalam daging. sebelum semuanya terjadi. Nah itu yang tadi, itu Matius 5 ayat yang pertama itu apa? Ya, Itu kata Yesus. kok pertama lagi sih bang? Yang itu jangan kamu menyangka yang tadi Nah, abang itu ada nomor bilang 17, itu bukan pertama. Aduh. Kan di situ ada tulis dia punya perikopnya Yesus Ya dan makanya, hukum Taurat kan? nah ikan tadi aku udah bilang, tapi abang nggak mau dengar. Abang suruh saya Iya, yang baca dari tadi nomor ada- 1. Janganlah itu yang tadi ada bilang. Jangan kau menyangka bahwa aku datang maksudnya itu. untuk jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, Aku datang bukan untuk meniadakan, ya. tapi aku datang untuk menggenapi. Menggenapi. Ya. Nah, Benar karena kata aku Sius berkata, tadi. loh, menggenapi kok dihilangkan? Menggenapi gimana abang bilang? Kan dia kan membawa Efesus Malah menggenapi Efesus 2 nomor bukan 5. menghilangkan abang. Yesus bilang tadi itu di Matius. Dia membawa Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Itu tuduhan siapa itu? Ternyata abang Suma bisa memutarbalikan fakta luar biasa ya. Loh, begitu yang tertulis bang di Efesus.
Bukan Astagfirullah. yang tadi saya bilang Matius 5 tadi. Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Jangan Aku baca datang di 17, baca di ayat 1 sampai seterusnya, Bang. Apa? Ya, ini merupakan isi dari Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nomor satu itu, Yesus melihat orang banyak itu, maka naiklah Yesus kemudian di bukit. Setelah ia duduk, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Itu nomor satu. Kalau begitu abang buka. Coba saya lihat abang punya Alkitab, benar nggak itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya Muslim, Bang. Muslim itu dilarang berbohong. Lah, saya juga dilarang berbohong, Bang. Kenapa? Boh, Anda berbohong barusan, dibilang itu bukan nomor satu. Abang ternyata abang gitu ya. Ragu dia tentang Bang Suma, pengetahuan Bang Suma tentang Bukan Bible. abang, tapi abang nggak punya logika gitu. Apabila Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas sebuah bukit. Setelah itu ia duduk, murid-muridnya pun datanglah kepadanya. Tunjuk di abang punya kamera, Matius 5 saya lihat. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Buka di kamera saya lihat Matius 5 ayat 1 sampai ke bawah. Ya Allah ya Karim. Mana Matius? Saya besarkan dulu. Mana? Sabar dulu, Pak. Matius 5-nya mana? Nih, ini Matius 5 nih. Mana? Ini Matius 3, ini Matius 5. Matius 5 ini dimulai dari sini. Tuh. Matius 5-nya mana, Bang? Ini Matius 5 nomor ini. Mana? Ini Matius 5. Nih, apabila Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas sebuah bukit. Setelah ia duduk, murid-muridnya datanglah kepada. Ini Taurat atau bukan sih? Itu dia ada tulis Lukas 6 ayat di bawah itu. Ini Matius. Ngayal itu. Ini kita buktikan ya. Ya, ini Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Benar ini. Udah jelas Bang itu Bang, isi dari Matius 5 ayat 1-nya itu seperti apa yang telah dikatakan oleh Bunda kita Bang Suma. Nah itu kitab Kejadian. Bang, berarti selama ini abang belajar dari Alkitab yang salah, Bang. Waduh. Iya benar. Dari ayat-ayat itu, dari sini kita lihat di kita punya Bible itu nggak ada itu Matius 5 ayat 1 judulnya itu enggak. Oke, saya perlihatkan yang di internet kalau gitu. Sabar. Ini Bang, saya perlihatkan yang di internet Matius 5 ya. Apakah salah atau ilmu Anda yang minim? Aduh, abang. Nih, ini di kitabnya, ini di internetnya. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak yang naik ke gunung, dan setelah ia duduk, murid-muridnya datang kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar Salah itu abang. Itu abang punya itu salah. Yang tadi ini abang internet. Ini internet. udah internet itu Bang, kok masih bisa disalahkan sih? Kamu gimana? Yang punya kitab malah tidak tahu isi dari kitabnya sendiri. Aneh ini orang.
punya Bible. Gimana agamamu itu Tadi beda-beda? abang bilang tadi itu, yang tadi. Kenapa agamamu beda-beda kitabnya? Bang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk menghilangkan. Itu nomor 17. Itu nomor 17. Berarti Bible Anda, berarti Bible-nya salah. Ngerti ya, Bang? Itu nomor 17. Berarti di abang punya 17, di saya punya Matius 1, Nomor? Matius 5 ayat 1. Tunjukkan. Saya kan nggak, saya Matamu. saya nggak yang lain lagi, Bang. Terus kenapa Anda itu ngarang bunyinya salah bebas dong, kalau semua. Matius 5 di kitab Anda itu nomor satunya begitu bunyinya? Saya nggak bawa, saya Ya, kita bacakan untuk yang nomor 17 ya. Kita coba lihat di internet dulu. Siapa yang salah? Apakah apakah Oten atau Gurunda? Dan di sini membuktikan bahwa Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, ya. Jadi yang benar itu adalah Gurunda Zuma, karena tadi Oten mengira itu adalah Matius 5 ayat 17 ya. Aneh banget ini si Kristen. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, aku Ya. datang untuk menggenapi. Karena itu aku berkata, 18, karena itu aku berkata kepadamu ya. bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak bisa dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Nomor 19, aku berkata kepadamu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang mengajarkan untuk menjalankan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, dan mengajarkan orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Dan jika hidup keagamaanmu tidak, nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Torah, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi maksud Wah, jadi mantep banget ya. Gurunda Zuma bisa hafal di luar kepala untuk isi dari Matius 17 sampai dengan 19. Malah di sini Oten yang kebingungan salah dengan isi dari kitabnya sendiri. Kenapa kalian tidak menjalankan Taurat kalau gitu? siapa yang bilang kami tidak melakukan hukum Taurat juga? Nah, Taurat itu Tuhan ada berapa? Hah? Tuhan ada berapa di Torah? Di Torah atau Taurat? Iya, Torah sama aja. Torah itu Ibrani, Taurat itu bahasa Arab. Taurat bahasa. Nah sekarang di dalam Taurat itu Tuhan ada berapa? Bang sebenarnya udah tahu, cuma abang mau memelintir aja. Supaya Anda tahu bahwa Kristen itu adalah pembatal Taurat, anti Taurat Kristen itu. Tuhan ada satu dalam Taurat, di Kristen Tuhan ada 3. Aneh, Kristen, Bang. bener-bener aneh Bukan konsep Tuhan ada dari 3, Kristen Tuhan ini. ada 1. Siapa namanya Tuhan itu yang satu? Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat. Iya. Itulah kalian membatalkan Taurat karena kalian menganggap anak orang itu Tuhan. Sedangkan Yesus sudah bilang dia Tuhan. Itulah Anda batalkan Taurat itu. Kalau abang bilang kami membatalkan Taurat, berarti itu abang Nah, sekarang Anda ibadah di mana? Di sinagoge atau di gereja? ya, bagaimana? Anda ibadah di mana? Di sinagoge atau di gereja? Di gereja dong. Iya. Apakah Taurat mengajarkan di gereja atau di sinagoge? Ya. Itu Taurat. Taurat mengajarkan ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Tapi di Israel juga ada orang yang sinagoge. Ibadah Sabtu atau Minggu di Taurat? Mulai lagi.
Kalian menyamar-nyamar. Bang tahu. Sunat kulub atau tidak sunat kulub di Taurat? Bang, abang tahu. Itu juga ada yang Nggak urus. Nggak urus. Yang pasti di dalam Bible, kitabnya Kristen Perjanjian Baru, dilarang bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan kulubnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku berkata kepadamu sekali lagi, jikalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau soal bicara-bicara memutarbalikan fakta, abang jago. Apa sih orang ini? Abang istirahat dulu sana. Cebok sana, cebok sana, cebok. Halo Bang Juma, selamat sore. Sila Ajang datang. Ya dong Sila Ajang. Bang. Ya Bang. Sila Ajang, buka kamera silakan. Oke, gimana? Mau diskusi apa Bang Juma? Itu temanya tuh. Yesus palsu yang kalian sembah di gereja. Sila Ajang, ganteng kali Hormat, Ajang ini. ganteng lah Deng. Apa kabar Deng? Sila Ajang ini ganteng kali, Bang. Ganteng lah. Bang Juma juga ganteng kok. Gimana Bang Juma? Untuk Sehat, Bang kembalikan wajah supaya punya warna lagi kembali ke kumalnya Bang Juma. Gitu ya. Enggak juga lah Bang Juma. Aku itu hanya penasaran dengan Bang Juma memulai Yesus palsu. Yang di gereja, yang disembah oleh orang Kristen itu. Ya, jadi Itu Yesus narasinya palsu. gimana tuh Bang Juma? Silakan. Oke. Argumentasinya apa? Silakan. Baik. Yesus itu kan bertuhan. Yesus bertuhan kepada Tuhannya. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang minta dituhankan. Itu Yesus yang berbeda. Yesus yang disembah di gereja itu Yesus yang berbeda. Makanya Yesus yang asli mengatakan begini kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, aku ada di sana atau Mesias ada di sana, Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya, nabi palsu akan datang memakai namanya, bermujizat, melakukan kekuatan dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nah, Paulus datang mengusung konsep menggenapi nubuatan itu. Dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Siapakah engkau? Akulah Kristus yang kau aniaya. Nah, inilah Mesias palsu yang datang menggenapi. Setelah Paulus menerima Mesias palsu itu, si Paulus dilantiknya menjadi nabinya, menjadi rasulnya, untuk mengajak orang-orang Roma Yunani menjadi pengikut dan penyembah si Yesus palsu atau Lucifer dalam nama Yesus. Itu fakta. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya ingin diskusi yang baik ya Bang Juma ya. Jadi argumentasi Bang Juma yang Bang Juma ambil tadi adalah di dalam Kisah Rasul 9. Dan itu terbantahkan dalam arti bahwa itu bukan Yesus palsu. Karena dalam Kisah Rasul 9 di mana Yesus bertemu, selain bertemu dengan Paulus, Yesus juga bertemu dengan Ananias. Ya, bahkan Yesus mengkonfirmasi kepada Ananias bahwa ya ada seorang dari Tarsus akan datang menemui engkau. Dia itu bernama Paulus. Dia akan datang dan Pak Yesus juga bertemu kepada Paulus saat itu juga. Ya. Bahkan Yesus menyuruh Paulus untuk datang kepada Ananias dan terkonfirmasi. Jadi bagaimana kamu mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu sementara terkonfirmasi dari dua belah pihak? Ya, itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua adalah Bang Zuma mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Ya, saya mengatakan ya membatalkan hukum Taurat. Betul, membatalkan hukum Taurat artinya membatalkan dari kutuk kematian itu.
Silakan, saya kembalikan. Oke, Bantah baik. argumentasi saya. Oke, baik. Cukup satu aja. Kalau terkait dengan yang kedua itu tidak penting. Yang pertama ini, ketika Anda mengatakan terkonfirmasi di dua belah pihak, Ananias itu siapa bagi Yesus? Ya, Ananias kan murid dari Yesus. Di mana tertulis itu? Ya, Yesus punya murid bukan cuma 12 murid, Ya, tetapi di mana? Yesus punya. Di mana Yesus memilih Ananias? Ananias itu kan jelas. Jelas di situ mengatakan bahwa Yesus punya murid bukan cuma Ananias. Alkitab mencatat. Kata siapa? Kata Alkitab. Oh, kata Bible. Bible punya verifikasi dari Yesus nggak? Alkitab. Iya, Bible. Ya, Alkitab itu kan berbicara tentang sesuatu yang diinspirasikan Allah. Ah, kata siapa? Iya, dalam Alkitab 2 Timotius mengatakan diinspiratio, hembusan ilahi. Kata siapa? Timotius itu kata siapa? Ya, Timotius itu adalah kesaksian Rasul Anak angkatnya. Kristus, ya. Anak angkatnya kepada Paulus. Anak angkatnya Paulus. Nah, sekarang Paulus ini aja nggak lolos verifikasi dari Yesus kok. Apa yang dikatakan tidak lolos? Lah, Yesus mengenal Paulus nggak? Yesus mengenal Paulus. Di mana Terkonfirmasi. Yesus mengatakan itu? Kisah Rasul 9. Nah, itu kata Lukas, asisten Paulus. Yang saya tanya Bahkan- verifikasi Yesus. Baik. Yesusnya Bahkan mengenal mereka nggak? Petrus saja mengakui Paulus. Jangan Petrus. Ya, Petrus Jangan kan Petrus. muridnya Yesus Kristus. Yang saya tanya, Yesusnya mengenal Paulus nggak? Di dalam 2 Petrus pasal 3 Ya, ayat 15 Petrus menyebut lagi. bahwa saudara kita yang kekasihi Paulus. Itu Petrus kan. Yang saya tanya ini Petrus murid Yesusnya. siapa? Yesusnya yang saya tanya. Sabar, Petrus murid siapa? Petrus murid Yesus. Oke, berarti Petrus adalah soko guru. Ya, kata siapa kalau Petrus itu Ya, harus murid Matius Yesus? 16 ayat 18. Yesusnya Petrus dulu dong. adalah soko guru. Sekarang apakah Paulus mengaku muridnya atau utusannya Petrus atau Petrus utusan Yesus? mengakui bahwa Paulus adalah murid Yesus. Ya 2 silakan. Petrus pasal Tapi 3 saya tidak ayat merujuk, 5 saya tidak merujuk ke situ. Saya merujuk Yesusnya. Alkitab itu satu kesatuan, Bang Ju. Ya sekarang Yesus mengenal Bible nggak? Ya, Petrus diperintahkan Enggak, oleh Yesus di atas tanya. batu karang ini Saya mendirikan tanya. gerejaku. Saya tanya, apakah Yesus mengenal Bible? Ya, Petrus mengenal Paulus. Ya kalau Petrus oke, nggak masalah. Ini Yesus sang sumber. Siapa bilang? Yesus kan yang menerima firman dari Elohim kan Yesus. Menerima. Yes. Dia sehakikat dengan sang Bapa. Oh, kata siapa? Yohanes 10 ayat 30. Wadah, itu bukan bicara mengenai hakikat. Itu Lah, bukan jelas berbicara di mengenai situ. hakikat. Kalau Anif haaf ekat anaknu. apa maksudnya itu? Bicara tentang Aku keesaan mengenai Allah. Mana ada berbicara mengenai keesaan? Kalau dia berbicara mengenai keesaan, kenapa Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 42 tidak berbicara begitu. Yohanes 8 ayat 42 berbicara, aku datang keluar dari sang Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendak. Apa sih maksudnya? Baca dulu Alkitabnya. Baca. Artinya, Yesus keluar dan datang dari sang Bapa, Dan dia aku adalah datang sang bukan- firman. Kata Yohanes siapa? 1 ayat 1. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa yang mengutus. Ya, katanya Bapa adalah Yesus juga. Saya tidak bilang Yesus adalah Bapa, tetapi tadi katanya sehakikat sang Bapa sehakikat. dan sama dalam kodrat ilahinya. Tapi katanya tadi sehakikat. Sama dalam kodrat ilahinya. Ada Artinya, berapa ilahi? satu esensi ilahi. Terus kenapa dia nggak mengatakan aku Dalam datang 3 atas pribadi, kehendakku? hipostasis. Sekarang siapa yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Siapa yang bilang Siapa gitu? yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ayat di mana yang menjadi dasar kamu berstatement seperti itu? Tadi makanya belajar Bible. Dalami Saya baca itu. Alkitab, tetapi tidak ada seperti Yohanes statement. 8:42. Oke, saya baca Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Bapa. Terus cuman segitu doang. Kalau dia keluar dan datang dari Bapa, siapakah dia? Loh, segala sesuatunya itu keluar dari Bapa. Matahari Siapa juga contohnya keluar dari yang Bapa. keluar dari Bapa? Dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum segala sesuatunya itu terjadi. Dafar Mazmur Elohim 33 nggak nomor di situ? 9. Di situ daftar Mazmur, dengar, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, berarti keluar kan dari mulut? Oke, apa perbedaan antara hologos dan juga remata?
Kalau remata dan hologos itu hanya pemaknaan saja. Hologos Tidak itu bisa seperti perkataan-perkataan. Kata siapa? Dalam Hologos itu- konteks, dalam hologos- konteks, baik silakan. Hologos itu perkataan. Itu perkataan Tuhan. Sama dengan remata. Remata juga perkataan Tuhan. Lalu Oke. apa yang Anda ingin katakan? Ketika Anda Apa ini? mengatakan bahwa hologos dan remata itu sama, Ah. Bang Juma, dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, ya, dan tidak menerima perkataanku, perkataan, ya di sini diterjemahkan remata. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Nah, yang pernah aku katakan. Perkataan dan firman ini sama atau tidak? Sama. Siapa bilang sama? Kenapa Saya kalau yang sama? barusan Kenapa? mengatakan. Tidak Ah. bisa. Dalam Kok- teks kok nggak Yunani bisa? menggunakan Ya, tadi di dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan bahwa jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dan di sini ayat Yohanes 8:44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kenapa merujuk ke logos dan hologos sama atau tidak? sama? Kata siapa sama? Sama. Oh, itu adalah definite artikel. Bagaimana kau mengatakan sama? Benar. Tetapi logos di sana atau logon yang dimaksud di sini merujuk kepada apa yang keluar dari mulut Tuhan yang kemudian disusun oleh Lukas. Yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah hologos. Terus apa hubungannya? Apa perbedaannya dengan yang dimaksud dan kisah para Ya rasul? kamu 1, bilang nomor 1? sama, ya saya bantah. Ya, Kalau sama. logos ada Sama definite dong. artikel hologos. Sama. Kenapa Berarti sama? sang firman. Dengarkan, kenapa sama? Coba Anda lihat di nomor ketiganya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Baik Bang Juma, kita buka data saja ya Bang Juma ya. Ya silakan. Ini di sini Bang Juma perhatikan baik-baik ya. Ini kisah Yes. Rasul 1 ayat 1. Dia menggunakan apa di sini? Protos Logon. logos. Betul. Oke. Sekarang kita Betul. lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, Pak Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1. Ada ho atau tidak dalam kisah Rasul tadi? Ada. Kalau ini Tidak Yohanes ada kisah Rasul 1 ayat 1 ada ho. Tidak ada. Nah, kenapa di Yohanes 1 ayat 1 ada ho logosnya? Baik, saya jelaskan samamu. Jelaskan. Karena yang menjadi ucapan dari Yohanes 1 nomor 1 itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Catat itu. Penjabarannya begini. Apa? Penjabarannya. Sifat kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, Yang Itu mana tuh? kalam. Yang Yohanes 1 ayat 1. Yes, itu kalam. Nah, sekarang Anda baca nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia hologos. Hologos. Yes, hologos yang adalah sifat berkata-kata Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus. Yesus Hologos itu. Oke, silakan. No. Bang Juma dulu atau saya dulu? Yesus itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi daging. Sedangkan kitab Lukas atau kisah para rasul itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi buku. Makanya kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah hologos atau sang pemilik perkataan, Yohanes 8:42 tadi kenapa Anda nangis? Coba. Sudah. Coba. Oke, baik. Ah. Ya, Bang Juma, hologos itu adalah sang firman, sang sabda. Sifat betul. Sabar dulu. Itu sudah betul. Hologos Kenapa? itu bukan kata sifat atau kata benda. Itu sifat yang melekat pada diri Bapa. Saya tanya, secara gramatikal, hologos itu kata sifat atau kata benda? Itu berbicara mengenai sifat. No, Yang merujuk. hologos itu kata benda, bentuk Saya non. mengatakan sifat. Lah Itu sifat Alkitab Allah. kami menuliskan hologos itu kata benda. Hologos itu sifat yang melekat Kata pada diri sifat itu Tuhan. berbeda dengan kata benda, Juma. Oke, Oke, baik, saya baik. lanjutkan. Sabar, Baik, saya tanggapi dulu. Sabar Saya dulu, tanggap- sabar dulu. sabar, sabar saya tanggapi dulu, boleh? Sabar. Oke, saya ini karena buktikan. rumus, saya hargain. Sekarang gini, dengarkan saya.
Dengarkan saya, dengar. Baik, silakan. Pada saat Tuhan bersatu dengan Sang Firman, Yesus ada di situ enggak? Yesus ada di situ enggak? Gimana? Aduh, jangan Ulangi lagi. pura-pura. Pada saat Sang Logos, Sang Firman, Sang Sifat yang melekat pada Tuhan, sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan itu, ada enggak Yesus di situ? Allah itu divine simplicity. Oh, ada Yesus enggak di situ? Yesus ex nihilo. Ada Yesus enggak di situ? Sudah ada sejak kekekalan karena Di menggunakan mana kata Yesus di NRK. sana? Di mana Yesus Karena di situ? menggunakan kata, saya jawab boleh. Oke, sabar Biar dulu. enak kita. Sabar. Oke, sabar dulu, silakan. Nomor tiganya, Silakan. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu di situ apakah termasuk daging Yesus? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Kamu mengatakan, ya, Yesus sudah ada atau belum? Yohanes Belum. 1 ayat 1 menggunakan kata N. NRK, Itu bukan permulaan. untuk Yesus. Sabar, jangan potong dong Bang Juma. Itu bukan untuk Yesus. Yesus Jangan itu nanti potong, ada. jangan potong dulu, Bang Yesus itu nanti ada ketika Sabar, dia menjadi kalem dong. daging. Biarkan saya jawab. Jangan terlalu didramatisir cara Saya nggak bicaranya. dramatisir. Saya mau Nanti ada diskusi perempuan dengan abang jatuh dengan cinta baik-baik. lagi melihat caramu bicara. Korban Gak apa-apa, lagi hati bini gak apa-apa. lo. Kita dua lajang sama-sama Bang Juma. Santai deh. Oke. Lajang dua-dua. Oke. Oke. Kita orang Dengarkan saya timur dulu, sama-sama. dengar. Oke, baik, Bahwasanya, silakan. Nanti bahwasanya ada waktu saya bicara kan? Yohanes 1 nomor 1 itu tidak berbicara Yesus. Catat itu. Bantai itu. Itu berbicara mengenai kemampuan Tuhan untuk berkata-kata yang melekat pada diri. Dalam kaidah kami disebut kalam atau sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan, bukan Boleh Yesus. saya bantu? Boleh saya jawab? Silakan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan NRK, N-hologos. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau titik itu. Makanya NRK, hologos itu tidak bisa dijangkau. Tetapi di dalam dia telah dijadikan menjadikan segala sesuatu. Itu Termasuk akan Yesus. berhubungan dengan Kolose 1 ayat 15. Yesus bukan ciptaan. Ya. Nah sekarang Oke. dalam sabar, Sudah. jangan potong dulu. Yesus bukan ciptaan. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Firman itu atau hologos itu telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jangan potong. Sekarang kita masuk pada ilmu kalam nih. Dalam sebuah ilmu kalam ada beberapa pandangan. Bang Zuma mengatakan itu sifat. Itu kan pandangan dari Asy'ariyah. Betul? Kalam Allah secara hakiki adalah sifat Allah yang qadim. Tetapi bagaimana dengan paham Mu'tazilah menolak kalam Allah sebagai sifat qadim? Tolong dibantah dulu. Bung, kami sudah final. Perkataan Allah yang terekam di dalam kitab suci kami, ini makhluk. Terdiri dari buku, kertas dan tinta, itu makhluk. Tapi kehendak Allah yang melekat pada diri Allah itu sifat yang adalah Allah itu sendiri. Tapi bukan ke situ arahnya. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, catat Yohanes 8:42. Selesaikan itu dulu. Mau saya jawab? Silakan, selesaikan Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42 jelas mengatakan dia yang datang dan keluar dari Sang Bapa. Dia ini siapa? Aku, Yesus. Yesus sebagai apa? Dalam Jangan Yohanes sampai di situ. Jangan curang Yohanes dalam 10 berdiskusi. ayat 30 jelas Yohanes mengatakan bahwa 8. Yesus sehakikat dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 42 Alkitab diselesaikan. tidak bisa kau tafsir hanya sepenggal-penggal. Alkitab itu mulai. satu Kau yang kesatuan. mentafsirkan sepenggal. Saya Yohanes tidak 8. menafsirkan sepenggal. Yohanes 8:42, kenapa kamu nggak selesaikan satu ayat? Ya, Kamu nggak Alkitab berani. itu Alkitab Kamu nggak menjawab berani. Alkitab dong. Kau nggak berani kan? Saya Kau nggak berani menjawab. Coba saya berani. selesaikan. Justru Coba saya berani selesaikan. debat satu arah di sini. Coba selesaikan. Bang Juma tidak berani melakukan sebuah komparasi dengan kalam. Coba selesaikan. Coba Kalam Allah selesaikan. seperti apa dengan paham Coba Mu'tazilah dan Asy'ariyah selesaikan itu Yohanes berbeda-beda. 8:42, berani nggak? Saya sudah menjawab. Coba selesaikan satu ayat itu. Yesus datang, keluar dan datang dari Sang Bapa. Dan dia datang atas kehendak siapa? Apakah ayat itu mengatakan bahwa dia secara eksplisit dia adalah ciptaan? Dengar, dia datang atas kehendak siapa? Kehendak Sang Bapa. Nah, bukan kehendak dia kan? Ya, sekarang kita bisa jawab dari mana? Bagaimana kita bisa mengatakan memang kehendak Sang Bapa?
Betul. Berarti Yesus itu ciptaan. Ayat itu tidak mengatakan Yesus adalah Coba, ciptaan. coba. Sekarang pada diri Tuhan, esensi yang Oke. berdiri sendiri. Sekarang kita lihat jawaban Yesus yang lain, boleh atau tidak? Dengar dulu. Pada hakikat Bapa sebelum ada Yesus, kehendak ada berapa? Oke, saya jawab ya. Kehendak ada Boleh berapa saya jawab pada diri pakai Bapa? Alkitab? Boleh? Kehendak pada diri Bapa ada berapa? Jawab. Yesus menjawab Yohanes 17 ayat 22. Saya tidak tanya itu. Dan aku telah memberikan kepada Saya mereka kemuliaan tidak yang tanya engkau berikan itu. kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saya tidak tanya itu. Hancur kau nanti kau bahas. Oh, itu. jelas di situ mengatakan Dengar. kita Kenapa kamu adalah takut? satu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut Yohanes Saya 8 tidak itu? takut Bang Juma, makanya saya Terus berani kenapa debat kamu satu nggak arah. selesaikan? Karena saya berani Kenapa? dengan Alkitab saya. Kenapa? Apa artinya kalau bonyok begini? Saya tidak pernah takut bahas Alkitab saya. Memang saya yakin istrimu aja kau tabrak. Apalagi cuman kayak gini. Kita bahas masalah Tuhan aja kau labrak, hukum agamamu kau labrak. Dilarang Bang Juma, berzina, dilarang berselingkuh aja kau sekarang labrak. gini, Bang Apalagi Juma, cuma ya. nongol di sini. Kau Tolong naik dong, ke sini. ayo, akademis Biar. dong. Kau naik ke Akademis sini hanya untuk membersihkan wajahmu. No. Lalu Saya apa ingin tujuanmu? menjawab Nah, pertanyaan-pertanyaan Terus kenapa kamu. kamu nggak mau masuk Yohanes 8:42 secara utuh? Saya sudah masuk Yohanes 8 ayat 22. Dia yang datang keluar dari Sang Bapa. Coba kau baca terus. Lalu dia katakan apa? Kamu baca coba. Nggak berani dia teman-teman. Kan sudah hafal di otakku ayat itu. Ya sudah, kenapa kamu nggak baca? Kalau kau sudah Saya hafal. baca. Dia silakan. yang datang. Aku Coba. keluar dari Sang Bapa. Terus lanjutannya? Ya. Lanjutannya. Iya. Apa lanjutannya? Lanjutannya Kenapa? KTP ku lajang. Ya memang sama-sama lajang kita kan. Parah kau ini. Salahnya gimana Bang Juma ketika kita udah, berdebat? Takut, turunkan, takut. Udah. Saya sudah mencoba untuk memberikan kau sedikit wajah setelah wajahmu keinjak tai. Manusia sampah. Manusia tai. Sebenarnya kau nggak layak dikasih ruang. Kau menghina Islam, habis itu ternyata perbuatanmu kayak lebih parah dari binatang. Perbuatanmu kayak babi. Istrimu kau telantarkan, anakmu kau telantarkan, habis itu kau tusuk-tusuk sama wanita lain. Habis itu kau mau berbicara mewakili Kristen. Habis itu kau mau tampil berbicara mewakili Katolik. Matamu gosok itu rudalmu pakai abu gosok. Dengan gampang begitu kau sudah viral tukang zina. Kau lagi datang di sini mewakili agamamu. Apa kata dunia? Sudah. Ya, kita baca ya untuk Yohanes 8:42-nya yang tadi udah dikatakan oleh Gurunda kita Bang Zuma. Kita share screen dulu bentar. Ya, oke. Untuk Yohanes 8:42 kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Dan untuk lanjutan dari Yohanes 8:43-nya, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Dan di sini untuk 8 ayat 44-nya, "Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu tidak melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta." Ya, itu merupakan kelanjutan dari Yohanes 8:42. Nonton mau naik ke sini cari, wah dia membela katanya Katolik di hadapan Bang Zuma. Pret! Kamu pikir orang Katolik itu bodoh? Begitu kau sudah merasa mewakilkan mereka, tiba-tiba orang-orang itu kembali percaya samamu, kembali lagi samamu gitu. Kembali lagi kemudian percaya kau apologet gitu.
Yang ada kau hancurkan mereka. Kau datang di sini bikin malu, kau disuruh baca Yohanes 8 malah Yohanes 10 nomor 10, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 17. Rendah kali pengetahuanmu. Silakan saudara-saudara Kristen yang lain. Sengaja tadi saya kasih dia ruang sedikit supaya dia bisa mencari wajahnya lagi yang telah hilang. Hilang wajahnya disebabkan karena kulupnya salah sasaran. Di dalam tubuhnya ada roh setan yang menghantarkan dia keselip di selangkangan wanita lain selain biniknya. Itulah RK. Yesus bukan ciptaan. Seperti dia mengaku, aku masih lajang. Halo, selamat sore. Teman-teman API Pusat ada nggak nih di bawah? Tolong dong naik dulu dong. Dinda Kores, Dinda Nora, Bang Handi, naik dulu bang. Aku ibadah dulu sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam kandaku. Iya dek. Saya ibadah dulu sebentar. Nah, Oke, siap. teman-teman jangan kemana-mana ya. Ya, ini Gurunda Suma udah masuk waktu sholat asyar ya. Jadi sementara ditinggal dulu. Dan di sini ada Bang Dio. Ya, bagi Ikhwan Villa semuanya, terima kasih sudah menyimak diskusi ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Sajian Islam dengan memberi like, subscribe, share, dan juga komentarnya ya, agar channel ini bisa tetap aktif dan bisa memberikan wawasan dakwah seputar diskusi lintas agama. Yang berkehendak menciptakan Yesus. Makanya ketika Yesus datang menjadi ciptaan, dia mengatakan, aku datang menjadi ciptaan bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri, bukan sehakikat. Begitu, gitu Dinda. Saya ibadah dulu ya. Sama dia nggak mau ngaku sudah menikah kan, KTP ku aja beda. Ibadah dulu teman-teman, jangan kemana-mana ya. Oke, siap, Assalamualaikum Dinda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pusat yang mau naik silahkan, kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi. Ntar aku monitor pakai HP satu lagi. Silakan teman-teman. Bentar ya, kita cek dulu kawan-kawan yang mau naik. Sih. Ya, sambil nunggu Gurunda kita Bang Zuma ibadah sholat ya, kita bisa bergeser dulu kita untuk melihat diskusi yang lain yang menarik ya tentunya. Ya, sementara sebelum kita menunggu Gurunda Zuma selesai menjalankan ibadah sholat asyar, kita standby dulu di channelnya Yonatan Nandar. Kita standby di channelnya Ahi Yonatan Nandar. Mudah-mudahan. Terus Ya, mudah-mudahan. Coba bahasa Arabnya apa? Mudah. Coba aku kecek di sini deh. Aku tunjukkan. Kamu nggak bisa balik kamera ya? Gak bisa. Mudah-mudahan. Amlan juga sama. Nah, teman-teman ya. Atau teman-teman langsung buka Google Translate. Google Translate ya. Indonesia Arab semoga. Ya, itu amlan ya. Ya, amlan. Amlan ya, teman-teman. Jadi semoga atau mudah-mudahan dalam bahasa Arabnya itu amlan. Sekarang kamu buka At-Tahrim ayat 8.
Enggak Google Translate lagi ya, At-Tahrim ya. At-Tahrim, enggak. At-Tahrim. At-Tahrim ayat berapa ya? At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim kok langsung tersedia ya? At-Tahrim ayat 8. Mm-mm. At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilaihi. Pokoknya terjemahannya aja ya. Terjemahannya. Mana sih? Itu ayat tuh Yohanes 8:42 berdiskusi itu itu, kau Bang, apa? Kau baca? Kalau berdiskusi itu Bang, berilah orang waktu untuk menjelaskan Bang gitu. Dia kan sudah diberi waktu tadi, dikasih kesempatan. Lanjutkan. Itu, tadi Juma langsung nurunkan itu Bang. Ya enggak? Loh, Saya tanya dulu sama Abang jujur. sudah Juma yang berulang-ulang kali. Apalah kau ini datang-datang. Enggak usah mewakili RK itu tai, mukanya kayak tai. Kau mau mewakili orang kayak tai begitu? Enggak lah Bang. Kita Lah ya makanya. Kok benar aja sebentar kau yang dengarkan apa? si RK itu, kau dengarkan si RK itu ya sudahlah menghujat agama Islam, menghujat ajaran Islam, ya ngolok-ngolok poligami dalam Islam, ternyata dia sendiri pelaku perzinahan. Dia sendiri yang dihajar oleh istrinya, mukanya udah kayak babi. Kau tengok kan di kafe itu mukanya. Ketahuan selingkuh sama istrinya. Bang, Orang kayak saya begitu nggak kau mau tahu. bela. Kalau masalah itu Bang, saya kepribadian dia saya nggak tahu Bang. Cuma Ya kalau makanya yang nonton di sini 14K sampai 15K tadi nonton semua orang tahu. Kalau dia menjelaskan dia tahu ayat itu mendengar. kenapa dia nggak lanjutkan? Cuman kalau Lu juga, mereka mau Pembela diri orang menjelaskan yang salah. firmannya nggak mau sih cuma dengarkan. Assalamualaikum. Itu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Sebentar. Kalau mau dilanjutkan, dibaca ayatnya secara utuh, jangan dipotong-potong. Gimana sih? Oke lah Bang, mudah-mudahan dia naik lagi lah Bang, biar kita dengarkan Bang. Sekarang kamu Jadi, dialog dengan saya. Kau aja dialog ayo. kalau Nah, silakan apa- lanjut Ustaz. Kalau Sekarang kamu dialog kalau dengan apa saya. nanti biar apa? Biar diberkati Kamu- juga orang yang di bawah Bang gitu. Kamu sekarang dialog dengan saya. Oke Bang, itu aja Bang. Kalau berdiskusi itu beri orang waktu menjelaskan Bang ya, gitu aja Bang. Oke. Lah. Kau Oke, yang Bang. nggak mau jelasin. Saya bukan Kenapa takut nggak mau Bang, diskusi? cuman nggak sportif. Bukan, ngapain saya takut? Saya nggak takut Bang, enggak. Sportif itu kalau kau bawa data, kau baca data itu lengkap. Kan Bang Zuma minta ke RK. Lanjutkan ayat itu. Saya mau tanya dulu sama Bang. Si RK Saya mau mengatakan, tanya dulu sama Abang jujur dulu. dengarkan. Oke, Si saya RK, dengarkan. si RK ditanya Oke. Bang Zuma. Kau baca lanjutannya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kutanya dulu kau, sampai di situ ayatnya atau ada lanjutannya? Kalau saya dengar tadi ada masih yang lanjutannya itu Bang. Dia mau menjelaskan kian Bang. Nah, kalau sportif Iya. nih aku RK ajarin itu- kau. Dengerin. Kalau sportif Iya, saya itu dengar. Bang, dengerin Bang. Mhm. Kalau sportif itu Iya, saya Bang dengar, Bang. Sean, aku dengar dulu lah. Kalau sportif itu kau baca lanjutan ayat itu Bang Zuma sudah sportif. Lanjutannya apa? Ada di kepala saya kata si RK. Ya udah baca lanjutannya. Haho kemana-mana dia. Kalau orang sportif itu dia baca lanjutannya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dalil ini yang dijadikan argumen oleh Bang Zuma bahwa Yesus itu makhluk, dia datang dari Bapaknya. Kamu si RK nggak mau terima itu, makanya dia nggak mau baca, malu dia. Kau datang pula kau bela orang longor, tambah longor lah kau. Bang, saya jawab. Silakan. Intinya ada Bang. Intinya aja kalau berdiskusi itu Bang, beri Apa orang intinya? Ya, menjelaskan. Yohanes 8:42 itu apa intinya? Enggak, kalau orang mau menjelaskan, ya. Kalau Yohanes orang mau 8:42 menjelaskan intinya itu apa? berilah waktunya. Abang aja ini saya mau bicara, abang potong-potong. Ya, Yohanes saya 8 tadi, abang bicara Yohanes tadi nggak saya potong. 8:42 apa? Kan itu dia. Kau framing dari Itu. tadi. Yohanes 8:42 apa intinya? Yohanes 8:42 intinya apa? Oke, Bang, makasih lah Bang ya. Saya selalu Tai kucing lah kau. Kau bela-bela orang longor aja kau di sini. Itu sih cuma itu begini sportif. Kepala bapakmu peyang. Kang aja kau datang nyala-nyalain orang aja kau. Sportif kau aja nggak ngerti sportif. Longor kali kau. Kurang sportif apa Bang Zuma? Lanjutannya apa? Diminta dengan baik-baik, diminta berkali-kali loh, hampir 10, 11, 12 kali kayaknya Bang Zuma ulang-ulangi. Lanjutannya apa? ya Kesana tadi kemari. Bunda Suma udah bilang suruh membaca lanjutannya juga. Jadi kan
kita tidak memotong-motong ayat ya, tidak hanya mengambil sepenggal-sepenggal, tapi kita menyuruh juga untuk membaca secara keseluruhan. Jadi jangan dianggap kita itu tidak sportif. Kita itu sudah sportif bahwa data sudah dibacakan juga kelanjutannya. Tapi Oten itu memang yang ini tidak terima, tidak mengakui akan kekalahan itu. Ya enggak teman-teman? Karena dia takut. Karena kalau dia baca lanjutannya, argumentasi Bang Zuma tertancap di kepalanya RK. Makanya dia nggak mau lanjutkan. Makanya dia cari cara bagaimana untuk menghindar dari pertanyaan. Saya hafal, sudah di kepala, sudah di ini. Berak. Lucu. Makanya firman Tuhan itu kalian acak-acak. Dengan mudahnya, berani kalian. Makanya kalau sama istri, anak-anakmu kau berbuat zolim. Ya kau telantarkan. Ngaku-ngaku sudah ketahuan. Coba lah lucu kan. Sudah ketahuan selingkuh, ditempeleng sama istrinya. Masih dia bilang apa? Di KTP ku Islam. Di KTP ku lajang. Alah, nggak punya modal kau mau selingkuh itu minimal kau punya duit lah kalau mau selingkuh. Kalau selingkuh makan duit perempuan, esek-esek pula kau, ditempeleng pula kau sama istrimu. Datang pula kau datang membela imanmu di sini, sok-sokan cari muka kau. Ya, mohon maaf, lanjut Ustaz Tahta. Aku izin mute dulu. Geram kali aku datang-datang ngolok-ngolok Bang Zuma. KTP lajang. KTP ku lajang. Ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok poligami, KTP ku lajang. Kalau perempuan itu cantik, lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya, kan bego. Itulah tuh kalian tuh. Ya. Sudah kalah diskusi, nggak bisa diskusi apa-apa. Si Zuma itu nggak sportif. Apa kau tahu tentang sportif? Kau baca ayat setengah-setengah, baru kau minta sportif. Iya, geram kali aku datang-datang bukan mau diskusi malah nyala-nyalain orang. Makanya tadi saya mendengarkan juga seperti itu. Sportif apa kau? Udah dibacakan ayat masih tidak percaya. Minta penjelasan Bang Zuma, minta dilanjutkan dulu ayat itu. Nanti kalau ayat itu sudah dilanjutkan baca, baru kau jelaskan. Datang-datang kau bilang sportif kau menghina, kau serang pribadi pula kau serang abangku. Gila kau ya. Sportif. KTP ku lajang, jelas-jelas istrinya datang gambar dia bilangnya KTP ku lajang. Depan istrinya dia ngomong gitu, kan gila tuh orang. Iya, penjajah memang. Ya, lanjut Ustaz Tahta. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya, kita naikkan ya Ustaz. Kita naikkan Kristen ya. Aku izin mute dulu. Aku standby dulu. Karena mau siap-siap ini nih, di kantor mau pimpin sholat. Alhamdulillah. Ya, naikkan aja. Ada moderatornya ini. Ya, silakan naikkan biar tidak kosong ya. Oke. Ya, Koinonia, selamat sore. Oke. Bang? Gimana? Oten apa Kristen? Oke. Silakan. Mau diskusi, ayo. Itu temanya Bang, Yesus palsu.
Bagaimana kamu mengujinya palsu itu atau asli? Oke. Bagaimana kau menguji? Oke. Jadi Yesus yang asli itu kita gantian ya. Oke. Yesus yang asli itu dia sebagai utusan untuk Israel. Matius 15:24. Dia pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Yang menghakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Dan dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13 ayat 33. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Mengenal satu Tuhan satu-satunya. Yohanes 17:3. Markus 12:29. Sedangkan Yesus yang palsu, yang dituhankan oleh Kristen itu, Yesus palsu itu. Karena Yesus yang asli tidak pernah ngaku Tuhan, bertuhan. Gitu. Silakan. Pakai data, ayo. Datamu kau pakai kembali dari Alkitab. Apakah itu yang Alkitab kamu yang kau percayai? Ya udah, berarti Yesus yang asli dalam Bible siapa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Silakan. Sebagai Tuhan. Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Datanya banyak sih. Satu aja. Kitab Lukas. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11. Ya. Oke. Lukas 2 ayat 11. Lalu di ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kembali ingat dulu ayat apa tadi. Kenapa kau pergi ke ayat 22? Oke. Kamu mau pakai ayat? Pertanyaannya, kamu pakai ayat yang mana? Ya, jadi di dalam Islam bahwa Yesus palsu adalah keyakinan didasarkan pada surat An-Nisa ayat 157 yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu mengatakan, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Namun Al-Quran membantah klaim tersebut dengan menegaskan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh atau orang yang disalib diserupakan seperti Isa. Penjelasan dan keyakinan utama sosok pengganti sebagian besar ulama dan ahli tafsir berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit, sementara wajah atau rupa seseorang di antara pengikut musuhnya diubah diserupakan menjadi seperti Nabi Isa, sehingga orang-orang menyangka dialah Isa. Sebagian riwayat populer menyebut sosok pengganti itu adalah Yudas Iskariot. Pengangkatan ke langit berdasarkan akidah Islam, Nabi Isa diangkat hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan nantinya akan diturunkan kembali ke bumi menjelang akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ya, jadi mungkin cukup dulu video reaction video pada kali ini ya. Demikian perdebatan kita pada hari ini. Perdebatan antara Islam dan Kristen adalah hal yang serius dan layak dibahas dengan ilmu, bukan kebencian. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan akal sehat dan saling menghormati. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Sampai jumpa di debat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.